Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, khususnya siswa SMP kelas 9 atau orang tua wali murid yang memiliki siswa SMP kelas 9. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan atau berbagi tentang materi esensial IPA dalam rangka menghadapi penilaian akhir semester di semester yang pertama. Ini merupakan bagian pertama dari 3 video yang kami rencanakan. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, KD 3.1 mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi. Oke, saya lanjutkan. Sedangkan materi di dalam KD tersebut adalah sistem reproduksi pada manusia, proses fertilisasi pada manusia, pertumbuhan dan perkembangan embrio. Berikutnya kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia, kesehatan organ reproduksi manusia. Oke, kembali ke proses slide berikutnya. Berikutnya adalah kisi-kisi. Kisi-kisi ini yang akan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membuat soal. Yang pertama, disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan ciri-ciri pembelahan meiosis dengan benar. Pembelahan ada meiosis, ada mitosis. Dan yang kedua, disajikan gambar organ reproduksi pada wanita. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ yang ditunjuk. Jadi sangat jelas, ada sajian gambar organ reproduksi pada wanita. Nah, selain alat reproduksi pada wanita, juga sangat kemungkinan disajikan gambar organ reproduksi pada laki-laki. Tetapi ini mungkin agak jarang dimunculkan dalam bentuk soal karena alasan tertentu ya. Ada pihak-pihak yang kadang menganggap bahwa gambar itu adalah cenderung ke pornografi, meskipun dalam konteks ini adalah kita berbicara tentang hal yang ilmiah dalam ilmu pengetahuan, khususnya pada mata pelajaran IPA. Oke, kita lanjutkan kembali. KD 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Adapun kisi-kisinya, disajikan gambar organ reproduksi pada laki-laki. Peserta didik dapat menentukan organ yang ditunjuk dan fungsinya. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian fertilisasi. Selanjutnya, disajikan gambar embrio dalam rahim. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi pada bagian yang ditunjuk. Kisi-kisi berikutnya disajikan pernyataan tentang gejala kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi. Peserta didik dapat menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang dimiliki. Oke, kita lanjutkan kembali. Masih satu KD yang sama di atas. Peserta didik dapat menjelaskan upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi yang diakibatkan oleh infeksi
jamur. Oke. KD selanjutnya 3.2, memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan serta kelangsungan makhluk hidup. Baik, adapun materi dari KD tersebut, reproduksi pada tumbuhan, reproduksi pada hewan, dan adaptasi makhluk hidup. Berikutnya adalah kisi-kisi yang bisa disajikan dari materi di atas. Yang pertama adalah disajikan gambar perkembangbiakan tanaman dengan cara vegetatif buatan. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan perkembangbiakan tersebut. Terus kisi-kisi selanjutnya masih di dalam satu KD yang di atas tadi. Disajikan gambar penyerbukan. Peserta didik dapat menentukan jenis penyerbukan dengan benar. Kisi-kisi yang ketiga, disajikan data atau pernyataan. Peserta didik dapat menentukan ciri perkembangbiakan pada tumbuhan biji terbuka. Oke. Kisi-kisi selanjutnya, disajikan gambar cara perkembangbiakan aseksual pada hewan. Peserta didik dapat menentukan cara perkembangbiakannya. Saya lanjutkan untuk kisi-kisinya. Peserta didik dapat membandingkan cara perkembangbiakan. Saya ulangi, peserta didik dapat membandingkan cara perkembangan dan kelahiran embrio hewan yang bereproduksi secara generatif. Kisi-kisi selanjutnya, disajikan gambar siklus hidup kupu-kupu. Peserta didik dapat menentukan tahapan dalam siklus tersebut. Oke. Masih lanjutan daripada kisi-kisi pada KD sebelumnya. Peserta didik dapat menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan melalui teknik kawin suntik. Selanjutnya disajikan sebuah tabel yang berisi pasangan nama serangga dan tipe mulut. Peserta didik dapat menentukan pasangan nama serangga dan tipe mulutnya. Ini kaitannya dengan adaptasi. Oke, saya kira demikian. Semoga bisa menjadi sedikit pencerahan pada anak-anakku semuanya, khususnya dan siswa SMP kelas 9 pada umumnya. Namun jangan lupa, biar lebih semangat, kasih like, comment, and subscribe pada video kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.